Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan berupa candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singasari, diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan kerajaan Singasari, antara lain patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajna Paramita, yaitu lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolok ditemukan di dekat Surabaya, dan patung Amogapasa juga merupakan perwujudan Raja Kertanegara yang dikirim ke Dharmakraya, ibu kota kerajaan Melayu. Kedua perwujudan patung Raja Kertanegara, baik patung Joko Dolok maupun patung Amogapasa, menyatakan bahwa Raja Kertanegara menganut agama Buddha beraliran Tantrayana, Tantriisme. Kehidupan ekonomi semenjak berdirinya Kerajaan Singasari tidak jelas diketahui. Akan tetapi, mengingat Kerajaan Singasari berpusat di Jawa Timur yaitu di tepi Sungai Brantas, kemungkinan masalah perekonomian tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan terdahulu, yaitu secara langsung maupun tidak langsung rakyatnya ikut mengambil bagian dalam dunia pelayaran. Keadaan ini juga didukung oleh hasil-hasil bumi yang sangat besar hasilnya bagi rakyat Jawa Timur. Raja Kertanegara berusaha untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Penguasaan jalur pelayaran perdagangan atas Selat Malaka itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan aktivitas perekonomian kerajaannya. Dengan kata lain, Raja Kertanegara berusaha menarik perhatian para pedagang untuk melakukan kegiatannya di wilayah Kerajaan Singasari. Bahkan di dalam keagamaan terjadi sekatisme antara agama Hindu dan Buddha, dan melahirkan agama Shiva Buddha. Pemimpinnya diberi jabatan Dharma Diaksa, sedangkan Kartanegara menganut agama Buddha Mahayana dengan menjalankan upacara keagamaan secara pesta pora sampai mabuk untuk mencapai kesempurnaan. Dalam hal ini Kartanegara menyebut dirinya Cangkandara atau pimpinan dari semua agama. Dalam naskah Pararaton dan Nagara Kertagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam naskah Pararaton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam naskah Pararaton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya rekonsiliasi antara kedua kelompok yang bersaing. Wisnuwardana merupakan cucu tunggul Ametung, sedangkan Narasingamurti adalah cucu Ken Arok. Mandala Amogapasa dari masa Singasari, abad ke-13, penemuan prasasti Mula Malurung memberikan pandangan lain yang berbeda dengan versi naskah Pararaton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Kerajaan Tumapel disebutkan didirikan oleh rajasa yang dijuluki Batara Siwa. Setelah menaklukkan Kediri, sepeninggalnya, kerajaan terpecah menjadi dua. Tumapel dipimpin Anusapati sedangkan Kediri dipimpin Batara Parameswara alias Mahisa Wongateleng. Parameswara digantikan oleh Guningbaya, kemudian Tohjaya. Sementara itu, Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti Mula Malurung juga menyebutkan bahwa sepeninggal Tohjaya, kerajaan Tumapel dan Kediri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Kediri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kertanagara. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.